warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang saleh dan salehah? Semoga limpahan rahmat dan hidayah serta kesehatan selalu menyertai kita. Bagi teman-teman yang lagi kurang sehat, mari kita doakan agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, anak-anak ustazah yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Anak-anak ustazah yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai jenis pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, PB 4, 5, dan 6. Sudah siap semuanya? Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Kita dapat memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan benar. Kita dapat menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Dan kita dapat menggambarkan atau menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan tepat. Anak-anak ustazah yang hebat, kemarin kita sudah belajar tentang mengulas isi cerita dan mengetahui tokoh dari cerita. Sekarang kita akan belajar tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Caranya, lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita adalah: bacalah cerita dengan cermat. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Contohnya adalah bayi yang ditolong malaikat. Alkisah, bencana kelaparan pernah terjadi di Bani Israel. Bencana tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, sehingga banyak orang yang menderita. Ada seorang ibu mempunyai sepotong roti yang hanya cukup untuk dimakan hari itu. Ketika ia hendak memakan roti tersebut, datanglah seekor pengemis tua. Tanpa pikir panjang, diberikannya roti itu. Kemudian, ibu itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena tidak ada orang yang bisa dimintain tolong, ia pun membawa anaknya yang masih bayi ke hutan. Anaknya itu dibaringkan di atas sebuah batu besar. Sang ibu yang tengah mencari kayu bakar tak menyadari jika ada seekor anjing hutan mendekati anaknya.
Anjing tersebut kemudian menyambar si bayi dan membawanya lari. Saat menyadari bayinya sudah dibawa lari, sang ibu berteriak minta tolong sambil mengejarnya. Sayangnya, ibu tersebut kehilangan jejak karena anjing itu berlari begitu cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dan menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkan si bayi. Malaikat Jibril dengan mudah mengambil sang bayi dari mulut anjing hutan tersebut. Setelah itu, diserahkan kembali bayi mungil itu kepada ibunya. Anak-anak ustadzah yang keren, dari cerita ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa judul cerita tadi? Jawabannya, bayi yang ditolong malaikat. Yang kedua, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya, ibu, pengemis, anjing, dan malaikat, serta Allah tentunya. Yang ketiga, apa permasalahan yang terdapat pada cerita tersebut? Ada yang tahu? Cukup cerdas. Seorang bayi yang diambil oleh seekor anjing di hutan. Yang keempat, bagaimana solusi dari permasalahan dalam cerita itu? Jawabannya adalah malaikat menolong bayi dari anjing. Yang terakhir, apa pesan moral dari cerita tersebut? Saling membantu atau tolong menolong terhadap sesama. Anak-anak ustadzah yang hebat, dari cerita tadi kita bisa belajar bagaimana seorang ibu meskipun dia kelaparan, tapi dia memilih mengutamakan membantu orang lain, memberikan roti kepada pengemis yang membutuhkan, sehingga ketika dia mendapat kesulitan, Allah akan mendatangkan malaikat untuk menolongnya. Jadi anak-anak ustadzah yang hebat, ketika kita menolong orang lain, insya Allah kita juga akan ditolong oleh Allah. Ya, bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jujur itu hebat loh. Bersikap jujur tidak ada ruginya. Manfaat bersikap jujur adalah dipercaya dan disayangi orang tua dan teman. Contohnya, bercerita pengalaman kepada guru. Nah, ketika kita bercerita, kita harus menceritakan dengan jujur apa adanya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada seorang anak kecil dan seorang paman. Anak ini bermain bola, dengan tidak sengaja bola tersebut mengenai tangan si paman. Lalu anak kecil ini berkata, "Paman, maafkan Dedi ya, karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman." Jawaban paman yang baik adalah, "Iya,
Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus hati-hati ya. Dedi ini adalah anak yang jujur dan mau mengakui kesalahan. Contoh sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang lainnya adalah, ada yang tahu ini? Oke, ini adalah taat beribadah. Sebagai umat beragama Islam, kita diwajibkan untuk selalu beribadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa, mendoakan kedua orang tua. Itu adalah sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila, taat beribadah. Selanjutnya, ada yang tahu? Iya, toleransi. Kita tahu di Indonesia ada bermacam-macam agama. Jadi, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, ada yang lihat? Ya, ini adalah sikap peduli. Jadi, kita harus selalu peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, tolong menolong. Kita harus saling tolong menolong kepada sesama. Oke, yang ini tanggung jawab. Seorang dokter harus bertanggung jawab untuk mengobati pasiennya. Seperti kita juga harus bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, seperti belajar, beribadah. Itu adalah sikap-sikap tanggung jawab. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus dimiliki semua orang dimanapun dia berada, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan pada saat bekerja. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Ada yang di perkotaan. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang terdapat di perkotaan. Contohnya, perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya adalah karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko, dan lainnya. Selain di perkotaan, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait juga terdapat di pedesaan. Kegiatan ekonomi di pedesaan diantaranya adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya ada petani, pemilik lahan, distributor, peternakan, dan penjualan pakan ternak. Orang yang bekerja atau berprofesi sebagai petani tentu mengetahui bagaimana proses menanam padi hingga menjadi nasi yang siap dimakan. Proses tersebut dapat kita amati melalui gambar berikut. Perhatikan, ini adalah proses petani ketika memanen padi. Setelah padi ini dipanen, maka selanjutnya padi akan dirontokkan dengan mesin perontok. Padi akan dipisahkan dari batangnya. Setelah padi dipisahkan dengan batangnya, padi akan dibawa ke penggilingan padi. Di sini prosesnya adalah padi digiling menjadi sebuah beras. Selanjutnya,
Beras akan dibawa ke toko dan dijual, dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, beras akan dimasak hingga menjadi nasi yang biasa kita makan. Nah, ini adalah proses menanam padi hingga menjadi nasi yang siap dimakan. Anak-anak ustadzah yang soleh dan soleha, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Mari kita lihat contoh mengenai berbagai pekerjaan berikut. Coba diperhatikan. Pekerjaan ini dinamakan nelayan. Nah, nelayan bertugas mencari ikan. Tempat bekerjanya nelayan di lautan. Selanjutnya, ini adalah pekerjaan dari seorang dokter. Dokter bertugas menyembuhkan orang sakit atau menyembuhkan pasien. Dokter bekerja di rumah sakit atau klinik. Sebelum membangun sebuah gedung rumah sakit, yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa rumah sakit tersebut. Sketsa bisa menggunakan dengan teknik menggambar 3 dimensi. Ada yang tahu? Gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang. Dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Gambar di samping adalah contoh gambar 3 dimensi satu titik hilang. Perhatikan ya anak-anak. Ini titiknya hilang. Ini juga dan seperti ini. Baiklah, anak-anak ustadzah yang hebat, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan ingat selalu berbakti kepada orang tua. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.